Anggapan bahwa akreditasi itu menakutkan. Tidak menakutkan kan? Iya, tidak sama sekali. Ternyata bagaimana kita tersenyum, ya itulah kita pada saat akreditasi semudah kita tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel podcast TK Al Khairiyah Islamic Preschool Jakarta. Kali ini alhamdulillah surprise sekali Al Khairiyah kedatangan tamu-tamu istimewa, ibu-ibu cantik, ibu-ibu hebat. Sebelum kita berbincang lebih jauh dengan mereka, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Silakan ibu cantik yang satu ini. Baik, hai, assalamualaikum. Salam. Selamat pagi semua. Kita kenalan dulu. Hari ini aku datang ke Al Khairiyah Islamic School mengatasnamakan kami dari Badan Akreditasi Provinsi DKI Jakarta yang memang saat ini sedang berkegiatan surveillance. Baik. Nah, hari ini ya saya datang juga bersama teman saya. Iya. Nanti akan memperkenalkan diri sendiri. Saya dengan Eva Yasmin yang saat ini adalah ketua dari Badan Akreditasi Provinsi DKI Jakarta untuk PAUD dan PKBM. Iya, mantap kan tamu kita kali ini. Selanjutnya tidak kalah eksistensinya di dunia pendidikan, terutama di daerah DKI. Silakan Ibu Rita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rita Rosmala. Alhamdulillah hari ini juga saya menemani Ketua Banp PAUD PNF atau PKBM mengadakan surveillance luar biasa TK Al Khairiyah. Terima kasih. Masya Allah. Selanjutnya mungkin iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Brian, saya staf sekretariat Ban PAUD PNF Provinsi DKI Jakarta. Iya. Oke, salam kenal. Salam kenal. Jadi hari ini kita kedatangan dari para apa ya namanya ini? Para top-topnya PAUD BNF ya Bu ya. Iya, yang sebelumnya kita kenal sebagai asesor Bukadis dulu ya. Apa Bu? Bukadis atau Bukasi? Bukasi PAUD. Iya. Sekarang ternyata mereka sudah ada di Al Khairiyah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Iya, mungkin begini Bu. Waktu 2018 Bu Eva datang ke Al Khairiyah sebagai asesor. Masya Allah, dengan nilai akreditasi A unggul. Al Khairiyah mendapatkan nilai akreditasi A unggul. Sekarang setelah beberapa tahun Bu Eva kembali lagi ke sini, tentunya ini adalah dampak dari atau efek dari akreditasi. Tentunya itu ya Bu ya. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan dan respon Ibu setelah melihat Al Khairiyah sekarang? Ya, baik, terima kasih Ibu Elvin. Iya. Ya, yang kebenaran waktu itu juga masih Ibu Elvin ya Bu. Iya. Iya. Yang pasti ini adalah suatu perubahan besar yang terjadi di Al Khairiyah Islamic School ya. Dulu saya hadir itu sebagai asesor, letaknya memang bukan di sini, tapi setelah berjalan dengan hasil akreditasi yang baik waktu itu, ternyata malah semakin baik gitu ya. Semakin muridnya bertambah banyak, walaupun gak ada hubungannya ya antara akreditasi dengan murid bertambah banyak, tapi dari situ dengan niatan untuk memperbaiki kualitasnya, maka hasil dengan banyak muridnya itu diikuti dengan sendirinya, begitu ya. Jadi kerennya Al Khairiyah itu
masih tetap nih sama gurunya juga Masya oke, Allah. kepala sekolahnya juga tetap oke gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan Al Khairiyah Islamic School itu makin sukses, makin banyak Amin. muridnya. Jadi jangan ragu untuk segera masuk di Al Khairiyah. Wow. Oke. Catatan yang paling akhir perlu di-bold, jangan ragu, jangan pakai mikir-mikir untuk memasukkan anandanya di TK Al Khairiyah. Wow. Baik, terima kasih Bu Eva atas respon dan tanggapannya. Kemudian kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya yang perlu dikhawatirkan jika misalkan lembaga itu hanya stuck di situ aja. Mungkin Ibu Rita akan lebih expert untuk menjelaskan lebih lanjut. Baik, silakan Ibu Rita. Oke, terima kasih. Baik, memang Bu Evin, PAUD atau dari TK, RA, KB dan SPS ya atau TPA beranggapan bahwa akreditasi itu menakutkan, Wow. gitu ya. Padahal akreditasi itu penting sekali untuk asesmen nasional ya, khususnya untuk rapot Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, bahwa kita ada 2 asesmen itu. Satu adalah asesmen melalui internal, melalui Sulinjar, lingkungan Sulit pembelajar. Dan yang kedua adalah asesmen secara eksternal, yaitu akreditasi. Di akreditasi itu sebetulnya kita akan melihat layak tidak layaknya suatu lembaga satuan PAUD gitu ya. Jadi kami berharap, kebetulan ini saya bersuara ini karena mantan dari Kasih PAUD Provinsi DKI Jakarta maka dari nih ya. itu Bu. Iya. Begitu saya purna tugas, alhamdulillah saya dikasih percayaan untuk bergabung di BANPE PAUD ya. Artinya kebetulan saya diberikan tugas sebagai sekretaris. Ini adalah salah satu tupoksi saya, memberikan sosialisasi, selalu berkoordinasi dengan para pengawas penilik gitu ya, pada satuan atau juga pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan, bahwa akreditasi itu wajib. Akreditasi wajib. Iya. Gitu ya, karena sudah ada Permen Dikbud nomor 38 yang sekarang 38 tahun 2021. Baik. Jadi wajib akreditasi itu. Jadi Wajib. teman-teman lihat Al Khairiyah ya sudah akreditasi dengan unggul A, jadi bisa memberikan suatu pendampingan atau memberikan dorongan pada teman-teman. Jadi inilah contoh satu. Ternyata tidak menakutkan kan? Iya, tidak sama sekali. Ternyata bagaimana kita tersenyum, ya itulah kita pada saat akreditasi semudah kita tersenyum. Masya Allah. Jadi kita harus berpositif, kita harus ikhlas pada saat kita ingin akreditasi itu. Yang terbenak kita tuh jangan takutnya, tapi saya harus, karena ingin melihat dan bagaimana lembaga saya ini apakah layak saya melanjutkan atau tidak gitu ya. Artinya akreditasi bukan menyeramkan dan Yang menakutkan gitu ya. Iya. Boleh nanti Al Khairiyah, TK Al Khairiyah memberikan motivasi juga kepada teman-teman gitu. Baik. Ternyata akreditasi itu berdampaknya semudah bagus sekali ya. Bagus. Berdampaknya sebetulnya kalau melihat yang lain itu gurunya lebih kreatif. Oh, Iya. ada catatan. Iya. Terus yayasannya dukung lagi. Iya. Jadi kan kerjasama, suatu sinergi yang positif akan melahirkan suatu lembaga yang memberikan aura yang positif juga, sehingga masyarakat juga positif dengan kita. Baik. Itu kata Bu Eva tadi. Iya. Ayo ke TK Al Khairiyah. Wow. Aduh. Ya, kita sudah dengarkan semuanya bagaimana kedua orang ini sudah cantik, sudah hebat, pintar, dan tentunya sangat-sangat concern terhadap isu-isu pendidikan yang sangat perlu kita bicarakan dan perlu kita pikirkan bersama. Karena memang pendidikan adalah kepentingan untuk setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin itu saja kita. Satu tambahan. Oh baik Ibu, silahkan. Jadi tadi lupa ya Bu Eva ya. Iya.
bahwa di akreditasi yang kita akan bidik itu adalah performance gurunya. Nah, Jadi performa gurunya. Bagaimana dia menciptakan lingkungan belajarnya, bagaimana merencanakan sesuai minat dan kebutuhan anak ya. Jadi itu yang perlu dicatat dan perlu menjadi agar guru-guru kita lebih berkualitas lagi dan memberikan pembelajaran berpusat pada anak, bukan berpusat pada orang tua. Oke, student center ya Bu. Iya, mungkin wajib itu. Jadi memang seperti yang sudah digembor-gemborkan kurikulum Merdeka itu harus berpusat pada anak. Jadi gurunya adalah sebagai fasilitator yang harus mengencourage semua minat dan bakat anak yang mereka miliki ya Bu ya. Iya. Begitu ya Bu ya. Betul. Bu Eva mungkin ada tambahan lagi? Baik, jadi kalau tadi Ayurita sampaikan soal performance ya. Jadi performance itu memang apa yang sudah dilakukan oleh guru, yang disiapkan oleh guru untuk kegiatan atau proses dari layanan di tempat ini sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai anak di sini itu belajar hanya akademik gitu ya. Kemudian anak itu tidak terkondisikan bagaimana dia proses dalam belajarnya, bermainnya begitu ya. Nah, itu yang memang nanti fokus pada saat penilaian akreditasi itu arahnya ke sana gitu ya. Jadi bukan lagi dokumen-dokumen gitu ya, bukan lagi dengan bangganya mungkin kita bisa memperlihatkan anak bisa baca, tulis, hitung. Walaupun tujuan akhirnya memang itu, tapi bagaimana kita memberikan prosesnya, bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Hasil memang ada nanti ya, karena kan memang kita menyiapkan anak untuk siap masuk SD begitu ya. Tapi bukan berarti kita melakukan kegiatan akademik seperti anak-anak SD gitu ya. Kan mereka belum SD, masih anak usia dini, masih early childhood. Jadi justru disinilah kita mempersiapkan anak-anak agar tadi pada saat masuk SD itu sudah siap, mandirinya seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya begitu ya. Kemudian tadi akhirnya misalnya bisa baca, tulis, hitung gitu ya. Bukan berarti tidak boleh, memang tujuan akhirnya kan itu, tapi bagaimana prosesnya itu yang kita harus lihat nanti. Proses bermainnya. Nah, di dalam bermain sendiri itu ada banyak hal yang memang kita harapkan untuk bisa anak siap di SD nanti. Baik, jadi intinya yang disebut dengan transisi PAUD menyenangkan itu seperti itu ya Bu. Begitu. Jadi kita harus menyiapkan di lembaga kita bagaimana gurunya secara sekreatif mungkin dapat menggali minat dan potensi anak untuk terus bisa belajar dan bermain sehingga pada saat SD dia sudah bisa siap secara sekolah. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Eva, terima kasih Ibu Rita, Mas Dian sudah hadir di ruang podcast kita TK Al-Khairiyah Islamic Preschool Jakarta. Jumpa lagi pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.